Sip. Nanti untuk resume novel mau dulu atau mau saya dulu resume novel. Nah ini kan kamu tentang resume novel yang pernah kamu baca ada 5 judul ya. Pertama judulnya Rasa, karya siapa? Iya. Kemudian yang kedua Mari Kosa, karya. Yang ketiga Hafalan Salat Delisa, karya Terli. Yang keempat KKN di Desa Penari, karya. Yang kelima Surga yang Tak Dirindukan, ya, karya. Ya. Coba resumenya ibu ingin yang nomor 3, Hafalan Salat Delisa. Coba. Judul novel Hafalan Salat Delisa menceritakan gadis cilik bernama Delisa yang merupakan anak bungsu di dalam keluarga. Ia tinggal bersama Umi dan 3 orang kakaknya, yaitu Fatimah dan si kembar, Zahra dan Aisyah. Ia tidak tinggal bersama abinya karena abinya menjadi pekerja mekanik kapal yang berlayar selama berbulan-bulan. Suatu hari, ia mendapatkan tugas dari sekolahnya yaitu menghafal bacaan sholat. Ia sangat antusias, semangat, dan giat dalam menghafal bacaan tersebut. Terlebih, uminya akan menjanjikan hadiah berupa kalung emas kepada Delisa jika ia berhasil menghafal bacaan tersebut. 26 Desember 2004, Delisa dan semua teman sekelasnya dijadwalkan mempraktekkan bacaan sholat tersebut. Saat tiba giliran Delisa, sembari membaca bacaan sholat, tiba-tiba bumi bergetar. Gempa dahsyat, dan seketika air laut naik ke daratan. Kurang lebih 15.000 orang tewas karena kejadian tersebut, termasuk kakak-kakaknya Delisa. Tapi jasad Umi belum juga ditemukan. Delisa ditemukan di semak belukar oleh prajurit Smith setelah 6 hari kejadian tersebut. Saat ditemukan, Delisa yang ditemukan oleh prajurit Smith sangat bercahaya. Ini membuat prajurit Smith berpindah masuk agama Islam. Abi Delisa kemudian pergi ke Lokma Aceh untuk bertemu dengan Delisa. Ia menjalani hari-harinya dengan abinya, menata hidup baru. Suatu saat, Delisa mendapat gangguan penglihatan yang mengganggunya. Sebuah cahaya pantulan yang mengganggunya yaitu adalah kalung emas dengan huruf D yang berada di genggaman seseorang. Genggaman seseorang itu adalah Umi Delisa yang sedang tidak bernyawa. Sekian resume novel Hafalan Salat Delisa dari saya. Tadi disebutkan, dan tadinya ada amanat. Tahu amanat? Apa itu amanat? Kita harus menghafal bacaan-bacaan sholat dan kita harus ikhlas atas cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amanatnya. Iya. Jadi amanat itu apa? Pesan yang ada di dalam isi cerita tersebut. Ya. Cukup untuk novel. Selamat pagi, selamat siang untuk Anda Muhammad Farhan kelas 8A. Biodata sedikit Ibu mendengar tadi sebagai pengurus organisasi kamu di sekolah atau mungkin di desa atau mungkin di lingkungan remaja sebagai apa di sana? Jadi apa gitu? Mungkin tidak ada. Misalnya jadi anggota apa gitu? Anggota remaja masjid atau apa, tidak ada. Tidak ada. Prestasi sudah ada, bisa dilihat di sini juara 3 lomba pidato dan MHQ ya. Ibu akan tanya kenapa kamu terpilih sebagai juara lomba pidato. Mungkin ada yang melatar belakangi kamu suka dengan pidato, suka dengan bicara atau bagaimana? Yang melatar belakanginya adalah saya menyukai pelajaran agama Islam dan saya dipilih untuk mengikuti pidato tersebut.
Karena saya ingin mengembangkan bakat saya di sini. Ya, oke. Berarti secara materi kamu menyukai tentang materi pelajaran bahasa Indonesia. Secara bahasa, yang namanya pidato itu kan adanya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa yang kamu memotivasi untuk ikut lomba selain daripada menyukai tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia? Karena pidato itu kan bukan hanya tentang materi pelajaran, bukan tentang bahasa Indonesia agama ya. Ada pidato-pidato yang lainnya. Apakah kamu suka dengan seseorang ketika menyampaikan sesuatu dengan gayanya yang bagaimana dan lain sebagainya? Saya suka dengan pidato karena saya ingin melatih public speaking saya agar di masa depan saya bisa tumbuh. Oke. Berarti kamu mempunyai tujuan selain daripada ingin mempelajari materi pembelajaran agama, kamu juga ingin tampil agar kamu setelah terjun ke masyarakat juga bisa menjadi orang yang bisa berbahasa secara komunikatif, begitu mungkin ya. Itu bagus sekali. Kemudian di sini kamu juga sebagai juara MHQ ya, singkatan dari apa? MHQ. Oke. Karena di sini adalah tentang materi pelajaran bahasa Indonesia, mungkin ibu juga akan mengambil salah satu novel yang berjudul Surga yang Tak Dirindukan. Kenapa? Ananda Muhammad Farhan menyukai novel yang dipilih dengan judul Surga yang Tak Dirindukan. Karena saya telah membaca novelnya dan telah menonton filmnya. Karena apa? Saya suka sekali dengan tokoh-tokoh, juga saya pernah menonton film dan juga novelnya. Ya, berarti Kak Ananda tuh sudah pernah menontonnya, sudah pernah membacanya, juga pernah novelnya ya. Tertarik dengan hal tersebut karena dari apanya? Kan di sana kalau yang namanya novel itu ada temanya, ada jalan ceritanya, ada latar setting, unsur-unsur intrinsiknya kan seperti yang tadi disebutkan, ada tema, ada tokoh, penokohan, ada karakternya, ada latar setting, ada alur plot, ada amanat yang ingin disampaikan. Kenapa tertarik dengan novel dengan judul tersebut? Saya suka dengan alur ceritanya yang sangat bagus sekali. Bagusnya di mana? Bagusnya dia mengajarkan saya untuk menghadapi cobaan dengan rasa ikhlas dan sabar. Hanya rasa ikhlas dan sabar? Ada ajaran lain lagi? Apakah di sana ada pembelajaran tentang Al-Quran? Apakah ada pembelajaran tentang bagaimana ketika seseorang berbicara dengan lisannya dan lain sebagainya, atau bagaimana? Sedikit mungkin ceritakan tentang novel tersebut. Menceritakan seorang menceritakan seorang Arimi yang mendapat pergolakan batin dari keluarganya. Dan juga novel ini menceritakan tokoh utama yang tidak hanya Arimi. Ia juga menceritakan Meros sebagai tokoh utama dalam cerita tersebut. Arimi adalah seorang yang sangat sempurna dan memiliki suami yang nyaris sempurna, yaitu adalah Pras. Ia memiliki 3 orang anak, yaitu 3 orang anak yang sangat lucu dan berprestasi. Berbeda dengan Meros yang belum nikah pada saat itu. Meros yang mendapat kerja dalam suatu perusahaan, tetapi ia tidak memiliki teman. Ini membuatnya bosan. Sampai suatu ketika ia ingin mengenal lebih jauh seseorang, dan ada laki-laki yang ingin mengenalnya lebih dalam lagi. Naas, kejadian pahit menimpanya. Meros hamil di luar nikah dan laki-laki tersebut tidak bertanggung jawab. Saat itu, Meros sudah berprestasi dan menawarkan dirinya kepada siapapun yang ingin menikahinya. Namun pada saat itu ada seorang laki-laki yang ingin menikahinya, tetapi saat dekat dengan hari pernikahannya, lelaki tersebut mengetahui Meros sudah hamil dan membuat laki-laki tersebut pergi dengan membawa uangnya. Sampai suatu ketika ia mengendarai mobil dengan kacau balau. Kekacauan balauan itu menjadikan kejadian tersebut kecelakaan dan dia harus dibawa rumah sakit. Pada saat itu yang menyelamatkannya adalah Pras. Pras yang menyelamatkannya
meyakinkan dia untuk tidak melakukan bunuh diri karena ia akan menikahinya. Akhirnya mereka berdua nikah siri, dan Arini yang di rumah curiga sekali kepada Pras dengan tingkah lakunya selama ini. Ia menyelidiki Pras sampai ia menemukan alamat rumah Meros. Ketika sampai ke rumahnya, Meros membuka pintu dan Pras yang sedang menggendong Akbar yang sedang menangis kejar. Pada saat itu Akbar sedang sakit dan Pras membawanya ke rumah sakit tanpa menghiraukan istri sahnya itu, yaitu Arini. Lama-kelamaan Arini menerima dan ikhlas atas kehadiran Meros. Sudah cukup lancar kamu bercerita tentang novel tersebut, berarti kamu paham betul ya. Satu dua lagi mungkin yang ditanyakan, alurnya, jalan ceritanya ini maju atau mundur? Maju. Kenapa? Kamu bisa menceritakannya secara rinci dari awal ya. Oke kan, begitu kan? Maju. Sebetulnya ada amanat yang ingin disampaikan dari novel ini, apa? Amanatnya kita harus sabar dengan cobaan dan ikhlas menerima cobaan yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Ini jalan ceritanya atau menceritakan orang lain atau dirinya sendiri. Artinya begini, sudut pandang dalam cerpen tersebut menggunakan sudut pandang orang keberapa? Orang lain, Bu. Soalnya di dalam cerita ini menceritakan dua orang sebagai tokoh utamanya sekaligus. Ya. Berarti orang lain, berarti menggunakan sudut pandang orang lain. Ya, orang lain itu siapa? Berarti ada sudut pandang orang ke satu, ada sudut pandang orang ketiga. Jadi menggunakan sudut pandang orang berapa? Sudut pandang orang ke satu. Kalau ke satu aku, saya. Berarti kalau orang lain kan menceritakan orang lain, iya, dia. Itu kan? Tadi kan belum diajarkan katanya di kelas 3. Memang baru semester sekarang ibu juga baru selesai mengajarkan tentang cerpen. Tapi paling tidak biasanya di kelas 7, di kelas 8 juga yang namanya unsur cerpen sampai nanti kamu kuliah kemana saja S1, S2 tidak akan diganti. Unsur intrinsik, unsur ekstrinsik itu pasti butuh ya. Jadi harus paham dari awal. Ibu yakin mungkin di SD juga kalian pernah diajarkan tentang unsur-unsur karya sastra. Karena karya sastra itu kan ada cerpen, ada puisi, ada prosa, ada drama. Unsurnya itu hampir rata-rata sama ya, Pak. Unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, barangkali itu. Dilihat dari kelancaran kalian menyampaikan kembali tentang cerpen ini. Ibu rasa ya kalian cukup memahami tentang cerpen tersebut. Bahasa-bahasa juga ya cukup. Barangkali silakan Pak Maman menanggapi. Sudah, Bu Haji sudah. Coba dilihat ini Muhammad Farhan. Lahir di Kuningan 20 April 99. Orang tua Bapak Dodi Kasman. Dari mana? Dan Dari Pangkalan, pindahan dari Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta Barat, Pak. Apa satu aja lah kaitan dengan pengetahuan kalian di sekitar ini. Pindah ke SMP Ciawi, tahu? Dari SMP Ciawi tahun 2021. 2021 itu belum tahu banyak tentang Kuningan. Sudah tahu banyak tentang Kuningan. Kurang sih, Pak. Kurang. Yang tahu Pak Adlan daerah mana? Ciawi, Kuningan, atau Kuningan. Ciawi tahu? Ciawi tahu. Satu aja nih Bapak. Coba deskripsikan yang Pak Adlan ketahui tentang Ciawi Gebang. Ya, boleh. Ciawi Gebang merupakan salah satu desa di Kabupaten Kuningan. Ciawi Gebang terkenal dengan pasarnya, yaitu adalah Pasar Ciawi Gebang yang terletak di selatan Kuningan. Pasar Ciawi Gebang sebelah mana Kuningan? Mungkin Hah? Selatan itu apa bahasa Sunda? tahu. Selatan deh gitu. Bahasa Sunda bisa? Kurang. Kurang lancar. Tapi arah mata angin mah apa? Apa? Barat kan? Barat. Mana barat itu? Selatan kan? Utara? Timur?
Nah, kalau Ciawi Gebang terletak di sebelah selatan atau timur Kuningan? Terus kulinernya Ciawi Gebang coba. Apa? Kuliner Ciawi Gebang yang Pandan ketahui. Kuliner Ciawi Gebang yang Farhan tahu adalah ketemling, Yes, juga daging kembung, betul, gepet, betul. peyem, Perempuan. dan Yang paling brand itu apa? Buyem dan jeruk nipis yaitu JN, itu yang sudah ekspor keluar negeri. Bapak tambahkan mohon izin Ibu Aziz dan Ibu kami menambahkan dari sisi pengetahuan anak di luar kebahasaan, tapi ada keterkaitannya dengan deskripsi Aziz, mudah-mudahan itu jadi pengetahuan mereka nanti tampil di yang sebenarnya. Jadi kalau Fadlan, Bapak luruskan itu. Kalau Fadlan nanti tampil di tingkatan lebih tinggi, misalkan di samping pengetahuan tadi, unsur-unsur novel yang Ibu anak tadi sampaikan betul kuasai unsur intrinsik apa-apa, ekstrinsik apa-apa. Di samping itu keterampilan lain, di samping secara akademik wawasan. Bapak baru tahu orang Jakarta, makanya sejauh apa yang Kuningan belum tahu. Ciawi apa yang kamu deskripsikan?